Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Divya di kelas matematika. Kali ini kita akan membahas operasi pada bentuk aljabar. Kali ini kita akan membahas tentang perkalian dan pembagian aljabar. Perkalian dalam aljabar. Perhatikan masalah berikut. Pak Oleh memiliki sebuah kebun jagung yang berbentuk persegi panjang. Diketahui panjang kebun tersebut adalah lebih panjang 5 meter dari lebarnya. Jika diketahui lebarnya dilambangkan dengan Y, maka luas daerah kebun jagung Pak Oleh adalah, kita ketahui bahwa kebun jagung itu berbentuk persegi panjang dan lebarnya itu adalah Y, maka panjangnya itu adalah Y tambah 5. Lalu bagaimana cara menyelesaikannya? Simak dulu materi berikut ini. Nah, dalam perkalian bentuk aljabar ini ada perkalian satu suku dengan satu suku. Nah, contoh soal 9M dikali 2M sama dengan, kita perhatikan koefisiennya dikalikan dengan koefisien, berarti 9 dikali 2 hasilnya 18. Lalu variabelnya dikalikan dengan variabelnya, berarti M dikali M hasilnya M kuadrat, sehingga 9M dikali 2M adalah 18M kuadrat. Nomor 2, negatif 7P dikali dengan 5Q, maka negatif 7 dikali 5 hasilnya negatif 35, P kali Q hasilnya PQ, sehingga hasilnya adalah negatif 35 PQ. Untuk nomor 3, negatif 15Z dikali negatif 3YZ. Nah, kita kalikan koefisien dengan koefisien, berarti negatif 15 dikali dengan negatif 3, hasilnya itu 45. Lalu variabel dengan variabel, yaitu Z dikali YZ, hasilnya YZ kuadrat, sehingga hasilnya adalah 45YZ kuadrat. Nah, kalau untuk nomor 4, negatif 2R dikali S dikali negatif 3S, hasilnya perhatikan koefisiennya negatif 2. Nah, S itu kalau nggak ada koefisiennya berarti 1 dan negatif 3. Negatif 2 kali 1 kali negatif 3 hasilnya 6. R kali S hasilnya RS kuadrat. Jadi hasilnya 6 RS kuadrat. Nah, selanjutnya satu suku dengan dua suku atau lebih. Contoh soal yang pertama, 5 dikali 3X dikurangi 2Y. Nah, sebelum untuk mengerjakan ini, kita harus ingat dulu sifat distributif dalam bilangan bulat. Nah, ini ya, perhatikan. Nah, ingat sifat distributif bilangan bulat. 3 kali 2 tambah 3 kali dalam kurung 2 tambah 8. Nah, berarti 3 kali 2 ditambah 3 kali 8 ya. Atau kita gambar skemanya itu seperti ini ya. Seperti pelangi gitu ya. Nah, keterangan 3 dikali dalam kurung 2 tambah 8 itu bisa ditulis seperti ini ya. Jadi tanpa ada tanda operasinya ya. Kita kembali lagi ke contoh soal. 5 dikali dalam kurung 3X dikurangi 2Y. Kita buat skemanya. Nah, 5 kali 3X adalah 15X. Selanjutnya 5 kali negatif 2Y adalah negatif 10Y. Jadi hasilnya adalah 15X dikurangi 10Y. Contoh soal lagi, negatif 4P dikali dalam kurung negatif P ditambah 3Q. Kita buat dulu skemanya, negatif 4P dikali negatif P adalah kan negatif kali negatif hasilnya positif ya. Jadi hasilnya 4P kuadrat. Selanjutnya 4P dikali 3Q hasilnya negatif kali positif hasilnya negatif, berarti 4 kali 3 hasilnya 12, berarti negatif 12PQ. Jadi hasilnya 4PQ. 4P kuadrat dikurangi 12PQ. Nah, kalau ini gimana? Satu suku dengan 3 suku. Nah, kita juga buat skemanya sama ya. Nah, pertama 2M dikali negatif 2M kuadrat adalah negatif 4M pangkat 3. Selanjutnya 2M dikali 3N hasilnya itu 6MN. Selanjutnya lagi, nah 2M dikali negatif 4MN hasilnya negatif 8M pangkat 2M ya. Mudah ya kalau kita buat skemanya dulu. Nah, selanjutnya perkalian dua suku dengan dua suku atau lebih. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kita buat saja skemanya ya. Seperti ini. Kadang ada yang disebut ini tuh seperti pelangi ya. Nah, contoh nih yang pertama, 2M ditambah 1 dikali M dikurangi 2. Kita buat dulu skemanya. Nah, seperti ini dan ini ya.
Nah, diperoleh 2M dikali M, hasilnya adalah 2M kuadrat. Nih ya, perhatikan yang warna biru. Lalu 2M dikali negatif 2, yang warna orange ini, negatif 4M. Lalu 1 dikali M adalah M, 1 dikali negatif 2 adalah negatif 2. Dan setelah ini kita kelompokkan berdasarkan suku sejenis, ya. Nah, ini ya, ada suku sejenisnya ya. Dan hasilnya adalah 2M kuadrat dikurangi 3M dikurangi 2. Nah, contoh selanjutnya. Nah, kita juga buat skemanya ya. Negatif M dikali dengan 3M kuadrat. Hasilnya adalah negatif 3M pangkat 3. Lalu, negatif M dikali dengan 2M. Hasilnya adalah negatif 2M kuadrat. Lalu, negatif M dikali dengan negatif 1. Hasilnya M ya. Lalu 3 kali 3M pangkat 2 hasilnya adalah 9M kuadrat. Lalu 3 kali 2M adalah positif 6M. Selanjutnya 3 kali negatif 1 adalah negatif 3. Lalu setelah ini kita kelompokkan atau dekatkan dengan suku-suku yang sejenisnya ya. Nah, jadi seperti ini tuh ya. Ini ada yang suku sejenisnya. Dan menghasilkan negatif 3M pangkat 3. Nah, negatif 2M kuadrat tambah 9M kuadrat hasilnya menjadi 7M pangkat 2 ya. M ditambah 6M menjadi 7M dikurang 3 ya. Mudah ya. Kembali lagi ke permasalahan yang di awal, yaitu dengan kebun jagung Pak Ore, sehingga kita tahu bahwa rumus sebuah persegi panjang itu adalah panjang dikali lebar. Panjangnya itu adalah Y ditambah 5, sedangkan lebarnya itu Y. Berarti Y ditambah 5 dikali Y. Kita lakukan dengan cara seperti yang sebelumnya, perkalian dua suku dengan satu suku. Hasilnya adalah Y kuadrat ditambah 5Y satuan 2. Pembagian bentuk aljabar. Nah, kita lihat dulu ya contoh soal berikut ini yang merupakan satu suku dengan satu suku. Contoh yang pertama, 36P pangkat 5 I pangkat 3 dibagi negatif 9P pangkat 4. Nah, caranya itu kita ubah dulu dalam bentuk pecahan. Lalu kita kelompokkan koefisien dengan koefisien variabel yang sama dibagi dengan variabel yang sama ya. Diperoleh hasil seperti ini. Dan hasilnya adalah 36 dibagi 9 hasil negatif 4. P pangkat 5 dibagi P pangkat 4. Itu artinya pangkatnya itu kita kurangkan 5 dikurang 4 hasilnya 1. Berarti P pangkat 1 atau P. Lalu Q pangkat 3 dibagi 1 hasilnya Q pangkat 3. Untuk nomor 2, 56R pangkat 7 X pangkat 8 T dibagi 8R pangkat 3 X pangkat 2. Lakukan hal yang sama, kita ubah dulu dalam bentuk pecahan. Lalu kita kelompokkan yang koefisien dan koefisien variabel yang sama. Nah, didapat 56 dibagi 8 hasilnya 7. R pangkat 7 dibagi R pangkat 3 artinya pangkatnya kita kurangkan. 7 dikurangi 3 hasilnya 4. Berarti R pangkat 4. Selanjutnya S pangkat 8 dibagi S pangkat 2. Kita kurangkan juga pangkatnya. 8 kurangi 2 hasilnya 6. Berarti S pangkat 6. Dan P dibagi 1 hasilnya P. Jadi hasilnya adalah 7R pangkat 4 X pangkat 6 X. Nah, selanjutnya satu suku dengan dua suku. Nah, 15X pangkat 3 dikurangi 6X pangkat 2 dibagi 3X. Kita ubah dulu ke bentuk pecahan menjadi seperti ini. Hati-hati ya, ini tidak bisa kita coret. Oke. Nah, ubah dulu bentuk pecahan ini ke dalam bentuk seperti ini ya, pembagian dalam ini. Selanjutnya 15X pangkat 3 dibagi 3X adalah, nah yang diperhatikan adalah yang memiliki pangkat tertingginya ya, dibagi dengan 3X hasilnya 5X pangkat 2 ini ya. Selanjutnya 5X pangkat 2 dikalikan dengan 3X ya. Jadi ini dikalikan dengan ini sama seperti pembagian pada umumnya. Hasilnya adalah 15X pangkat 3. Lalu kita kurangkan sama ya seperti pada pembagian pada umumnya. Sisanya tinggal negatif 6X pangkat 2. Nah, negatif 6X pangkat 2 dibagi dengan 3X hasilnya adalah negatif 2X. Lalu negatif 2X dikali dengan 3X, negatif 2X dikali dengan 3X hasilnya adalah negatif 6X ya. Dan kita kurangkan hasilnya 0. Kalau
misalkan hasilnya sudah 0, berarti hasil dari 15x pangkat 3 dikurangi 6x pangkat 2 dibagi 3x, hasilnya adalah 5x pangkat 2 dikurangi 2x. Gitu. Kita lihat contoh berikutnya ya. Nah, 2 suku dengan 2 suku atau lebih. Contoh hasil bagi dari 12x pangkat 2 dikurangi 14x dikurangi 40 dengan 2x dikurangi 5. Ini 2 suku, ini ada 3 suku ya. Nah, kita buat dalam bentuk seperti ini. Lalu pertama 12x pangkat 2 dibagi dengan 2x ya, ini dibagi dengan ini. Jadi lihat yang memiliki pangkat tertingginya ya. Hasilnya adalah 6x ya. Lalu 6x dikalikan dengan 2x dikurangi 5. Hasilnya adalah 12x kuadrat dikurangi 30x. Nah, setelah ini kita kurangkan, diperoleh, nah negatif 14x dikurang negatif 30x, kan di sini berarti menjadi negatif 14x ditambah 30x ya, sehingga hasilnya 16x. Terus ini negatif 40-nya ke bawah ya. Selanjutnya negatif 16x dibagi dengan 2x ya, pangkat tertingginya. Selanjutnya hasilnya adalah 8, positif 8. Nah, positif 8 dikalikan dengan 2x dikurangi 5. Nah, ini ya, hasilnya adalah 16x dikurangi 40. Ingat lagi ya tentang perkalian aljabarnya. Nah, ini hasilnya ya, 16x dikurangi 40. Kita kurangkan dan hasilnya 0. Kalau sudah 0 berarti jadi hasil bagi 12x pangkat 2 dikurangi 14x dikurangi 40 dibagi dengan 2x dikurangi 5, hasilnya adalah 6x ditambah. Nah, bagaimana materi perkalian dan pembagian aljabar? Kalian pasti bisa. Nah, untuk selanjutnya seperti biasa, Ibu akan memberikan hadiah untuk kalian. Ini dia. Jika kalian dapat menjawabnya melalui kolom komentar, kalian akan mendapatkan nilai plus dari Ibu. Nah, sekian untuk materi operasi